Oke, salah satu kisah menarik di dunia bajak laut sekarang ini adalah mengenai kelompok Goldie Roger. Bukan hanya soal para kemisteriusan para anggotanya, faktanya dalam kapal Roger sendiri yang populer dengan nama Oro Jackson ini menyimpan misteri besar lainnya. Ya, sebuah telur besar yang selalu mereka bawa kemanapun. Bahkan dalam beberapa episode, telur ini terlihat sangat jelas dan besar sekali, dimana kita tahu belum masuk ke Atwano saat ini sempat heboh dan populer tentang legenda senjata kuno dalam dunia bajak laut. Dan cerita Roger saat pertempurannya di God Valley dahulu, mungkin ia sudah paham tentang 3 kekuatan penghancur dalam dunia mereka itu. Bahkan nih, saat di Pulau Manusia Ikan, Roger berkali-kali menanyakan berapa tahun lagi senjata itu akan lahir. Ya, sepertinya Roger sangat tertarik akan namanya senjata kuno. So relax, ini akan sangat menarik, buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kemisteriusan anggota Roger dan cerita tersembunyi dari balik Oro Jackson, telur besar tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai habis ya. Nah, mungkin kalau ngomongin Roger, kita mulai dari kemisteriusan para anggotanya. Di sini, menurut kita ada 4 orang potensial yang kekuatannya itu sangat besar, bahkan ditakuti sampai sekarang ini. Relic, Gaban, Oden, serta Sang. Nah, mereka mungkin sebagai para anggota pelindung Roger serta kapal Oro Jackson. Kita tahu nih bagaimana Silver Relic, si Master Haki dan dikenal sebagai Raja Kegelapan itu, pernah satu masa ia hanya menggunakan 1 jarinya untuk menahan serangan Marco the Phoenix. Bahkan momen itu membuat Marco terkejut, ternyata di luar persepsinya itu, Relic adalah pribadi yang selalu fokus dan sangat serius. Nah, ngomongin soal Relic sekarang ini, kita pasti tergambarkan sosok kuat dan sangat misterius, dan kemunculannya dahulu lagi adalah di Sabaudi Archipelago. Mereka para pemerintahan dunia bahkan tidak menyangka si Raja Kegelapan akan turun gunung lagi dan menampakkan dirinya kepada para generasi baru. Nah, berikutnya adalah Gaban. Orang ini memang menjadi tandem Relic dan bajak laut Roger saat itu. Kemampuan Gaban sendiri itu memang belum diperlihatkan secara detail, tetapi ia ini mungkin setara dengan Relic atau bahkan satu kelas di bawahnya. Dan kita tahu Scuba Gaban yang sering ditunjukkan membawa kapak itu, dia selalu dikabarkan jika di Wano inilah ia bisa saja muncul dan membuat sebuah kejutan. Selain itu ada Kozuki Oden. Di samping Roger dan Relic, Oden memang sangat dekat sekali dengan Scuba Gaban. Nah, ada beberapa adegan di mana mereka itu terlibat masalah serius kalau keluar kapal, begitupun dengan Akataru dan Bagijiro. Oden memang sangat menarik, apalagi saat ini berada di latar negara Wano Kuni sendiri. Nah, akan sangat menarik nih jika seseorang dari anggota kru Roger bersamanya dahulu muncul lagi di bumi para samurai. Oden adalah seorang pengguna pedang Enma dan Ame no Habakiri. Dan si misterius yang terakhir adalah Akataru. Nah, dirilis belia bersama dengan Roger dan Relic, siapa sangka nih Akataru dikenal luas sebagai Akagami Yonko. Dan kita tahu sejajar dengan orang-orang macam Shirohige, Big Mom, Kaido, dan tentunya adalah Kurohige. Dan sebagai salah satu orang yang paling misterius tentang kekuatannya itu, Sang memang menjelma menjadi pribadi yang sangat berkarisma. Nah, beberapa kali kemunculannya itu selalu menarik perhatian orang, bahkan Gorosei sekalipun, angkatan laut meskipun musuh semuanya itu, mereka lebih respect terhadap Sang ketimbang para Yonko lain. Nah, itu semua adalah para anggota kru Roger yang sangat misterius dengan kekuatan yang sangat menakjubkan. Nah, berarti kita tahu Roger ini beruntung memiliki para rekan yang terus membantunya berkunjung ke seluruh penjuru lautan, bahkan Laughtale. Mereka para kru-kru yang sangat berpengalaman. Nah, cerita menarik lainnya soal Circle Roger adalah kapal mereka sendiri, ya Oro Jackson. Nah, kita tahu nih kapal itu dibuat dengan kayu berkualitas tinggi. Kelangkaannya itu membuat kayu tersebut sangat berharga, dan Oro Jackson dibekali dengan itu semua, ya pohon Adam. Sebagai salah satu dari kapal legendaris di dunia One Piece sendiri, faktanya kayu dari kapal Roger ini mampu menahan serangan meriam besar sekalipun. Tetapi nih, yang menarik dari kapal itu adalah sesuatu yang terus mereka bawa, yaitu adalah sebuah bentuk telur besar yang berada dalam kapal Oro Jackson. Pertanyaannya nih, telur apakah itu? Dan kenapa Roger dan para kru selalu menjaga dan membawanya? Oke, ini cukup teoritis tapi ini bisa dipertimbangkan. Disclaimer on ya tapi. Nah, dahulu kala di mana bajak laut ini selain kekuatan dari buah iblis yang sangat populer itu, ada yang dinamakan sebuah senjata penghancur massal. Mereka terbagi menjadi 3, Uranus, Poseidon, serta Pluton.
Itu adalah nama-nama senjata legendaris tersebut, dan kita tahu nih, saat ini Poseidon itu siapa? Ya, dia adalah putri Shirahoshi. Oke, ini sangat related sekali, dimana ketika Roger dan Raja Neptune ini bertemu, mereka itu membicarakan tentang putrinya di masa depan yang akan lahir itu. Sementara para Sea King berbicara jika raja mereka itu sebentar lagi akan terlahir di dunia ini. Dan saat itu Roger mendengar itu bersama dengan Kozuki Oden, telinganya itu merasa kesakitan. Itu adalah tanda-tanda akan lahirnya Poseidon, dimana ketika era Roger semua itu belumlah muncul. Nah, bisa diartikan nih, di era Roger itu Poseidon ini masih belum terlahir dan Pluton belum diketahui, dan tentunya Uranus ini belumlah menetas. Nah, 3 senjata kuno ini konon dikatakan melingkupi bawah laut, di atas laut, serta di udara. Tetapi sekarang ini gambarnya sudah semakin jelas jika itu semua adalah Putri Duyung, kapal pemusnah massal, dan tentunya adalah seekor naga. Nah, dimana untuk Pluton dan Uranus memiliki tingkat kemisteriusan yang sangat tinggi. Oke, dengan kata lain, dalam kasus Roger sendiri, telur tersebut bisa saja adalah Uranus yang belum menetas. Bisa jadi nih, Uranus adalah jelmaan dari seekor naga. Karena jika mengacu di laut, di atas, dan di udara, kemungkinan Uranuslah yang dimaksud di udara itu. Karena ia adalah seekor naga, cerita One Piece sendiri yang selalu berkaitan dengan hewan mitologi itu memang akan sangat masuk akal jika kata naga banyak digunakan seperti Tenryubito atau bahkan naga langit, naga Momonosuke, Monkey D. Dragon, naga Kaido, dan tentunya adalah naga Vegapunk. Akan sangat menarik nih jika Uranus adalah masuk dalam kategori naga tersebut. Nah, di masa Roger memang telur itu belumlah menetas, tetapi lihatlah bagaimana besarnya ukuran telur itu. Di sana ketika Oden atau Rayleigh berada di depan telur itu, bentuknya itu besar dan tinggi sekali. Nah, telur apa coba yang bisa sebesar itu jika tidak sebuah hewan mitologi? Nah, ada banyak asumsi bagaimana cara Roger itu mendapatkan telur tersebut. Ada yang bilang nih, ini di sebuah pertempuran God Valley dahulu bersama dengan Monkey D. Gap yang kala itu mengalahkan Rock D. Sebek. Tetapi memang penjelasannya itu belum diungkapkan detail, tetapi ini menarik sih. Kalian ingat, Roger itu beberapa kali bertemu dengan Shiki the Golden Lion. Di sana itu ada sebuah momen ia mengatakan dan berteriak kepada Roger saat mereka mengepung dengan banyak armada itu. Hei Roger, bagaimana kalau kita menyatukan kekuatan kita? Kau dengan senjata penghancur milikmu dan aku dengan banyaknya anggota armada kapalku. Kita akan bisa mengajukan dan menggetarkan dunia ini. Di sini menariknya bahwa Shiki ini menyebutkan kata senjata penghancur milikmu. Nah, apakah itu yang dimaksud adalah Uranus dan saat itu masih berwujud sebuah telur itu? Nah, ada yang bisa menjawab nggak apakah asumsi yang dimaksud Shiki itu adalah telur tersebut? Nah, saat ini masalah dan pertanyaannya, jika di era Roger telur ini belum menetas dan tidak terjadi perubahan sama sekali, lalu di manakah telur ini sekarang? Siapakah orang yang menjaganya selepas ketiadaan sang raja bajak laut Goldie Roger? Ada yang bisa menjawab? Tulis di kolom komentar ya. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai para cerita misterius dalam circle kelompok bajak laut Goldie Roger dan tentunya dalam circle kapal mereka Oro Jackson. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe video ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.